Yang keempat, mu'allaf. Apa mu'allaf? Mu'allaf itu orang yang baru memeluk agama Islam. Karena orang yang baru memeluk agama Islam itu imannya masih lemah, keyakinannya masih lemah, butuh bimbingan. Dan termasuk bimbingan yang menyebabkan kuatnya iman ketika dia diberi zakat. Maka dalam hal ini orang yang baru memeluk agama Islam itu berhak menerima zakat. Banyak macamnya, antara lain yang mereka memang baru memeluk agama Islam tapi dia punya masa. Artinya apa? Kalau dia diberi zakat nanti keluarganya mungkin, karena yang Islam cuma dia, keluarganya yang non muslim bisa jadi pindah agama Islam. Jadi banyak, termasuk itu mu'allaf yang berhak menerima zakat. Yang kelima, rikob. Rikob itu secara makna umum budak. Sekarang nggak ada budak ya. Budak itu bisa dianggap hewan, bisa dianggap harta. Apa artinya dianggap harta? Ya bisa dijual belikan, bisa dijual seperti Sayyidina Bilal kan. Beliau kan waktu itu kan menjadi budaknya orang kafir. Akhirnya karena disiksa terbongkar masuk Islam. Terus beliau dibeli oleh sahabat Abu Bakar. Dibeli dengan harga yang mahal. Itu namanya budak. Sekarang nggak ada budak. Sekarang itu semuanya merdeka. Adanya cuma sekedar pembantu ya. Apa bedanya? Beda. Kalau budak walaupun bekerja 24 jam, tapi budak tidak berhak mendapat upah atau ongkos, apalagi gaji. Ya. Kalau pembantu rumah tangga, Mas Ferdi kerja di Hong Kong, digaji 1 bulan 60 juta. Oh. Itu namanya bukan budak, tapi pembantu rumah tangga. Paham ya? Atau Mas Ferdi, jadi kalau di luar negeri itu rata-rata gajinya ya lumayan besar. Karena memang nominalnya besar. Contohnya saya kemarin lihat di TikTok, ada santri menjadi takmir masjid di Korea. Berapa bayarannya? 33 juta. 1 bulan. Ini kalau dirupiahkan, kalau disesuaikan harga Korea ya cuma 3 juta. Jadi 3 juta sana itu sama hanya 33 juta Indonesia. Jadi enak di Korea ya. Jadi ketika diwawancarai, ya saya ke sini itu ya niat mau kerja, tapi alhamdulillah jadi ketua takmir masjid. Berapa bayarannya? Ya 3 juta uang sini. Terus kalau Indonesia berapa? 33 juta. 1 bulan ya. Nah, kalah profesornya. Gak usah kuliah. Hah? Takmir masjid dapat pahala, dapat uang. Kalau di Mekah Ferdi menjadi TL, ngantar orang-orang ziarah, cuman ngantar orang, contoh, ngantar orang umroh ya, tawaf, cuman membimbing. Terus ketika ke Jabal Rahmah, dia cerita di bis cerita, dia satu hari itu kalau uang Indonesia 800 ya. Kan paket, ada yang pakai 1 bulan, ada yang pakai 13 hari ya kan. Terus anggaplah pakai yang 1 bulan, 1 hari 800, ping 30 hari berapa kira-kira? Hah? Berapa? 1 bulan ya. Ngapain Ustaz? Ya cuman membimbing orang. Jadi cuman dia membimbing doanya gimana, tawaf, terus waktu pelaksanaan umroh umpamanya. Terus ketika di tur umpamanya ke Taif, cuman cerita di kendaraan cerita bahwa dulu Nabi gini. Wah. 1 bulan berapa? 24 juta. Makan gratis, tidur gratis, semuanya gratis. 1 bulan ya. Saya tanya, Ustaz, kan rata-rata memang orang Madura. Jadi yang jadi namanya TL, leader itu atau mutawif itu kan rata-rata Ustaz. Berapa Ustaz?
Ini Ustaz, tergantung paket, tapi yang jelas setiap hari 800 kalau rupiah. 800.000. Masya Allah. Terus paket, ada yang paket, kan paket ada yang 13 hari, ada yang 16, ada yang 10, ada yang 9 ya. Minimal kan 9, nggak ada umrah 2 hari nggak ada ya. Itu 2 hari itu perjalanannya. Jadi kalau 9 hari berarti perjalanan 2 hari ya. Perjalanan 2 hari. Setelah itu kalau paket yang sebentar, nah contohnya cuma paket 13 hari. Setelah itu selesai, baru dia membimbing jamaah baru. Kalau cocoknya. Jadi kalau cocok kan nanti kan sudah kerjasama. Kira-kira enak apa enggak? Wah enak. Yang jamaah rata-rata orang Indonesia. Ferdi. Yang jamaah itu, yang umroh haji itu rata-rata orang Indonesia. Sampai penjual pakaian, penjual semuanya kurma dan sebagainya. Fasih pakai bahasa Indonesia, terkenal. Hai Jokowi ya. Karena Presiden Jokowi ya. Sampai paham ini 200.000 rupiah, ini 100.000 rupiah, ini 300, ini 15.000. Kenapa? Karena pertama paling banyak jamaah Indonesia, yang kedua mungkin yang sering belanja, yang hobi belanja itu orang Indonesia. Jadi penjual punya itu sudah paham pakai bahasa Indonesia. Masya Allah, sehari 800.000 ya. Paling cuma ngapain ya, cuma itu ngantar orang ziarah, tur. Nah, ini kan pondok Fano, tempat saja Fano. Ya Allah semoga menjadi mutawif ya. TL. Ngapain? Pembimbing orang umroh. Tapi kalau haji itu lumayan. Orang haji itu katanya selama 1 bulan itu bisa ratusan juta penghasilannya. Ngapain lah? Kok bisa? Karena ada orang minta tolong badal haji ya. Badal haji minimal 15 juta. Jadi kalau jadi TL itu umroh umpamanya, ada orang minta tolong badal umroh. Ustaz, ini Ustaz, saya punya nenek meninggal, minta tolong untuk badal umroh, bayar. Kalau umroh itu mungkin 2 juta, 1.500.000 bayar satu orang. Kalau yang minta tolong semuanya rombongan 50 orang, dia sudah dapat dari travel paket 1 bulan berapa? 24 juta. Dapat badal umrah dari jamaah. Tulis. Lumayan. Kadang dapat ceperan dari jamaah yang lumayan baik. Ustaz. Masya Allah. Enak enggak? Nah, ngapain lulus enggak usah kuliah? Minimal bahasa Arab ya, besok bisa sendiri. Ya anggaplah kursus sedikit-sedikit, cuman ila ainah man anta. Tapi yang jelas rata-rata orang yang umroh itu Fian orang Indonesia, orang Jawa ya. Enggak harus bisa bahasa Arab, paham ya? Lulus aliyah Fian, enggak usah kuliah, langsung jadi TL ya. Ya, wis kuliah, naudzubillah. Kadang nganggur ya. S2, S3 kadang nganggur. Ya bukan berarti saya merendahkan yang kuliah. Gimana tetap memang sesuai dengan apa? Dengan takdirnya ya. Wah, mereka cuma 2 tahun di Mekah sudah bisa bangun rumah di kampungnya ya. Ini kembali ke amil budak. Tadi sekarang nggak ada budak, adanya pembantu. Wis cuman yang dimaksud budak di sini namanya budak mukatab. Apa mukatab? Mukatab itu adalah budak yang oleh majikannya dijanjikan merdeka tapi dengan cara membayar dengan cara nyicil. Mas, kamu merdeka tapi dengan catatan membayar 10 juta tiap bulan 500.000 umpamanya. Itu namanya budak mukatab yang oleh majikannya dijanjikan merdeka tapi dengan cara melunasi dengan cara menyicil.